Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin membacakan sebuah cerita karya teman saya. Sebenarnya itu ceritanya tentang tentang perjalanan hidup saya selama sakit multiple sclerosis. Cerita ini ditulis oleh Mas Syamsi, anak Trunojoyo Madura. Untuk Instagramnya @mn_syamsi. Beliau benar-benar hebat menceritakan cerita tentang saya, dan saya membacanya tuh emang nyata dari cerita tersebut. Kayak ini ya, saya bacakan ya untuk ceritanya. Multiple sclerosis bukanlah akhir dari sebuah cerita. Setiap manusia di dunia ini tentu menginginkan terlahir dalam keadaan normal, tanpa ada kecacatan sedikit pun. Namun itu bukanlah sebuah pilihan hidup setiap manusia. Tuhan terkadang berkata lain tentang kondisi atau keadaan seseorang dalam hidupnya. Mengalami kecacatan fisik atau hal lain yang tidak diharapkan adalah sebuah takdir Tuhan yang harus diterima. Inilah yang terjadi pada saya. Hidup dengan penyakit langka yang mungkin saja sampai saat ini belum ada obatnya. Dan memang nyata multiple sclerosis masih belum menemukan obatnya. Tidak tahu saya harus bercerita dari mana dan kapan saya tersadar akan penyakit saya ini. Yang saya ingat hanyalah sebuah memori kecil ketika saya tengah berlibur di pantai Bentar, Probolinggo, menghabiskan waktu liburan bersama keluarga saya. Waktu itu saya bertamasya liburan bersama kakak saya, ibu saya, dan 2 ponakan saya. Menghabiskan waktu libur. Dari situlah saya mulai merasakan keanehan dengan diri saya ini. Awalnya saya hanya terjatuh kecil, namun keesokan harinya saya sudah mulai merasakan gejala yang tidak biasa. Badan ini terasa lumpuh dan tidak dapat digerakkan. Setelah itu, keluarga memeriksakan saya pada sebuah rumah sakit di Probolinggo. Kata dokter, saya hanya mengalami masalah kecil pada syaraf saja, sehingga dokter memberikan obat syaraf biasa. Jadi saya buka ya, bongkar. Sebenarnya saya ini kena multiple sclerosis itu kapan sih, Fit? Saya sendiri nggak tahu, tapi saya semenjak kelas 12 itu semenjak jatuh itu ya. Maksudnya semenjak jatuh saya sudah merasakan lumpuh selama 1 bulan. Kemudian lumpuh selama 1 bulan. Terus kemudian saya kuliah juga ya begitu. Dulu saya berprestasi. Saya masih ingat benar, kelas 10, 11 saya masih bisa mencapai 10 besar. Tapi semenjak jatuh kelas 12, nilai saya berangsur memburuk. Saya tidak bisa lagi mendapatkan 10 besar. Itu nyeselnya saya. Tapi ya udah kuasa Allah, nggak masalah. Makanya ini kelanjutan kisahnya nih. Perlahan tapi pasti badan kembali merasa enakan dan kaki mulai bisa berjalan kembali seperti biasa. Walau membutuhkan waktu 1 bulan serta rasa sakit tetap terasa dan berlangsung lama. Perlahan hidup saya mulai berjalan normal
dan saya pun menjalaninya dengan biasa saja. Dan saat itu saya belum menyadari akan apa yang saya derita. Waktu pun silih berganti menerbitkan asa untuk merajut cita-cita. Rasa sakit memang tak kunjung pergi. Namun rasa yakin bahwa penyakit yang saya derita dapat disembuhkanlah yang membuat saya bertahan hingga kini. Perlahan tapi pasti, masa perkuliahan saya jalani dengan senang hati tanpa mempedulikan penyakit yang menggerogoti. Namun dari situlah petaka datang, bak air bah yang menenggelamkan seluruh impian yang telah saya bangun dengan susah payah, kesehatan saya pun mulai memburuk sehingga saya harus dirujuk ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakitnya di daerah Surabaya Barat, RSUD Bakti Dharma Husada. Namun nampaknya pihak dokter tidak mengetahui penyakit apa yang bersarang di tubuh saya ini. Mungkin karena peralatan penunjang medis yang belum lengkap, dan pada akhirnya pihak rumah sakit pun lepas tangan dan merujuk saya ke rumah sakit RSUD Dr. Sutomo. Di situ saya mulai menjalani tes MRI. Terasa asing memang, apa itu tes MRI saya nggak tahu waktu itu. Tes yang bernama Latin Magnetic Resonance Imaging atau MRI dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pencitraan resonansi magnetik, di mana dalam tes tersebut pemeriksaan penyakit dalam tubuh memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh. Dari sini saya bertanya-tanya, apa tes lain seperti EEG tidak cukup untuk mengetahui penyakit ini? Padahal saya sudah pernah menjalani tes EEG sebelumnya. Nyatanya memang begitu. Tes yang telah saya jalani selama ini tidak mampu menjawab masalah penyakit saya. Namun jawaban dari tes MRI sungguh menohok hidup saya, atau bahkan menghancurkan harapan yang selama ini saya bangun dan saya perjuangkan. Bagaimana tidak, dokter yang memeriksa saya mengatakan bahwa saya terindikasi menderita penyakit multiple sklerosis. Mengucapkannya pun sudah susah payah dan tidak pernah saya mendengar sebelumnya tentang penyakit ini. Dari penjelasan dokter tersebut, saya juga baru tahu bahwa penyakit multiple sklerosis merupakan suatu penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat. Jadi, multiple sklerosis ini bisa juga menyerang otak sama sumsum tulang belakang. Tapi kalau saya yang diserang adalah otak. Dan multiple sklerosis ini juga bisa menyerang saraf mata. Ini adalah penyakit jangka panjang yang memiliki ciri gangguan keseimbangan, penglihatan, kendali, dan penyesuaian otot. Multiple sklerosis diderita oleh 2,5 juta orang di seluruh dunia dan lebih sering menyerang wanita daripada pria. Pada kasus berat, penyakit ini dapat menyebabkan cacat. Dan teman-teman saya juga udah banyak yang mengalami cacat. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan mielin selubung pelindung saraf oleh sistem kekebalan tubuh. Kerusakan pada mielin kekebalan tubuh menyerang selubung mielin saraf pun
akan rusak dan tidak berfungsi lagi. Kerusakan ini tidak dapat diperbaiki. Belum selesai dokter menjelaskan masalah penyakitku ini, ia juga menceritakan bahwa ada seorang artis yang meninggal karena menderita penyakit ini. Tak ayal, hal tersebut membuatku remuk redam. Pikiran kacau yang ada dalam pikiran hanyalah sebuah kematian yang tak lama lagi menghampiri. Menjalani hidup dengan rasa sakit yang terus menggerogoti bukanlah sebuah perkara mudah bagi saya. Ketika tiap hari saya harus merasakan rasa sakit yang teramat sangat di sekujur tubuh. Penglihatan pun juga tidak bisa senormal biasanya. Kadang yang terlihat hanyalah bayangan kabur, tak terlalu jelas, dan bahkan seperti melihat bayangan ganda. Saya pun hanya bisa pasrah menjalani hidup. Rasa putus asa selalu saja menghampiri, memperparah semangat hidup yang mungkin saja telah hancur menjadi abu yang bertiupkan angin. Ya pokoknya intinya saya kayak merasa saya sudah nggak kuat dan hidup saya tuh sebentar lagi. Hidup saya itu hanya singkat. Sebentar lagi saya meninggal. Itu yang saya pikirkan. Jadi saya langsung meminta maaf kepada kedua orang tua saya, dan ibu saya jelasnya sedih. Pokoknya saya menceritakan ini nih. Ada nih. Orang tua saya lebih menderita ketika melihat anaknya sakit dibanding dirinya sendiri yang sakit. Hingga muncul sebuah ungkapan, lebih baik aku saja yang sakit daripada melihat anakku yang sakit. Dari situlah setetes embun yang meresap dalam kalbu, hingga keinginan untuk sembuh menyatu dalam kalbu, memupuk semangat yang dulunya pernah padam. Dan setetes air mata dari orang tualah yang menjadi pemacu hidupku, bahwa aku harus bisa, dan jangan sampai tetes air mata kembali tercurah dalam hidup orang tuaku hanya karena melihat kondisiku. Dengan memanfaatkan teknologi, aku berusaha mencari lebih detail tentang penyakit multiple sclerosis, hingga saya bertemu dengan pendiri organisasi multiple sclerosis, yaitu Ibu Kanya. Beliau adalah wanita yang hebat. Beliau juga mampu kuliah di luar negeri walaupun menyandang penyakit multiple sclerosis. Dan dari situ sudah beliau memotivasi saya untuk bisa bertahan walaupun dengan penyakit multiple sclerosis. Saya setiap seminggu sekali dengan rasa kesabaran dan penuh keyakinan saya menjalani rehab medis di rumah sakit BDH ya, Bakti Dharma Husada. Di situ semangat untuk memperjuangkan impian saya ini kembali terpupuk, seolah saya telah menemukan tujuan hidup baru, yakni bermanfaat untuk orang lain, di mana saya ingin menjadi seorang yang dapat memotivasi orang lain dengan cara saya sendiri, yakni dengan menunjukkan rasa semangat untuk menjalani hidup meski kini tengah menderita penyakit yang berkepanjangan, dan berusaha menunjukkan pada mereka yang masih diberikan kenormalan. Impian saya itu saya ingin menunjukkan pada orang-orang yang masih dikasih kenormalan, yang
sering ngeluh tentang dirinya, bahwa ini orang yang kena penyakit aja bisa kok bertahan, kenapa dia tidak bisa gitu loh. Maksudnya hanya prakata yang ingin aku sampaikan, hanya prakata yang ingin saya sampaikan dari cerita ini. Jangan mengeluh dengan apa yang menimpamu saat ini, karena masih banyak orang lain yang lebih menderita. Namun mereka tetap menjalani hidup dengan penuh semangat hingga meraih apa yang ia impikan. Tertanda salam Widya Janatin Alia. Ya memang itu nyatanya. Seorang yang masih diberi kenormalan, layaknya itu bersyukurlah kalian. Kalian masih bisa berprestasi. Sedangkan saya yang dulunya kelas 10 dan 11 masih bisa memasuki 10 besar. Tapi semenjak kelas 12, semenjak jatuh, prestasi saya menurun. Saya nggak pernah bisa mendapatkan 10 besar lagi. Itu sih yang bikin saya nyesek. Saya tuh kalau kuliah tuh jujur saya berhenti kuliah. Kenapa berhenti kuliah? Bukan perkara saya males atau gimana. Yang ada saya pengen memacu untuk bisa lulus kuliah, tapi dosen wali saya berkata lain. Dosen wali saya menyarankan saya berhenti kuliah karena saya memiliki sakit multiple sclerosis. Ya saya paham, memang dosen wali pasti kasihan terhadap saya. Takutnya saya tidak kuat dengan menjalani kuliah ini, jadi menyarankan untuk berhenti kuliah, dan saya sudah berhenti kuliah. Tidak masalah, itu bukan hal yang aneh. Toh semuanya serahkan aja pada yang kuasa. Pokoknya kalian yang masih diberi kenormalan, jangan lupa selalu bersyukur, itu aja. Kalau bisa ditukar, ya mungkin silakan tukar dengan saya, mungkin kalian mau. Jelas gak mau ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau masih ada kekurangan. Ya memang ini saya ingin memotivasi, tapi motivasinya cuma sebentar aja ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas terima kasih sudah mau menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.